Ya, selamat siang. Saat ini saya sedang berada di Gedung Merdeka, tepatnya berada di Jalan Asia Afrika. Sebentar. Perasaan kemarin janjiannya ke Perpusnas deh. Oke guys, jadi di sini kita akan naik LRT Harjamukti, nanti bakal transit di Cawang. Nanti kita bakal ketemu sama teman-teman kita nanti di sana. Bentar, Rat. Ya, kenapa kita ke sana enggak? Mau Perpusnas kan Jakarta kan? Kan ini sampai. Nah, masalah lah. Ya kan di TV tadi kan? Tadi kan bukan Wildan. Itu bukan tadi ayo di Bandung nggak? Kamu dari mana aja? Ya, tadi salah-salah dikit loh. Wah, yuk masuk yuk. Ayo. Lah, salah. Bisa di sini. Oh, di sini. Tetap lagi. Nah, baru hijau. Akhirnya setelah menunggu Wildan dari arah Bekasi dan orang ini yang malah ke Bandung, kami akhirnya melanjutkan perjalanan ke Perpustakaan Nasional. Merupakan sistem perkeretaapian terpadu di Indonesia pertama yang dirancang sepenuhnya oleh Indonesia. Meskipun pada awalnya perancangan ini dihadapi banyak sekali masalah, mulai dari debat dengan Siemens mengenai teknologi, hingga kejadian ini terjadi 3 tahun lalu yang tidak bisa kita lupakan. Ya, meski begitu, pada akhirnya kita harus berbangga karena LRT Jabodebek ini telah sampai pada titik yang ya lumayan lah daripada tidak ada. Exit. Nggak bisa. Dari Setiabudi, kemudian kami transit untuk menggunakan Transjakarta, yakni bus rapid transit pertama di Asia Tenggara dan saat ini merupakan yang terpanjang di dunia. Sekarang kita akan OTW ke Perpusnas guys. Kita akan melihat di sana koleksi buku-buku apa saja nih yang ada di Perpusnas. Alhamdulillah kita telah sampai di depan perpustakaan SMA Lab School, maksudnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, ini dia guys, gedungnya tinggi sekali dari depan sini. Nah, daripada kita panas-panasan di luar sini ya menghirup polusi Jakarta, mending kita langsung masuk aja. Ya, beli dong buku yang itu. Jujur pengalaman pertama saya di sini tuh enak ya, masuk adem langsung disuguhin buku tuh banyak di sini. Masya Allah, knowledge is power mas saya. Salah footage. Untuk mendaftar di Perpusnas, sebaiknya kalian isi data terlebih dahulu di situs mereka untuk mempercepat pada nantinya. Ketika kalian sudah mengisi, langsung saja ambil nomor antrean tanpa perlu mengisi data lagi. Ketika dipanggil petugas, kartu akan langsung diproses dengan data yang telah diisi sebelum datang. Biasanya, kartu akan langsung dicetak. Ya, sekarang saya dan Arya sudah berada di lantai 22, yang dimana lantai ini tuh terdapat buku-buku yang berkaitan dengan sejarah. Dan kami berharap di lantai ini juga ada buku-buku yang berkaitan dengan peranan Indonesia dalam perdamaian dunia, seperti itu ya. Ya, kayak KA, lalu kemudian Kembit, atau bahkan ASEAN seperti itu. Nah, sekarang ini kita tuh sedang menunggu yang lain ya. Dia ada yang strateginya naik tangga, ada yang turun dulu ke lantai 1. Jadi ya
Kemungkinan masih agak lama ini. Kami kemudian langsung menuju ke lantai 21 dan lantai 22, tempat di mana buku-buku yang berkaitan tentang sejarah berada. Setelah mencari melalui repositori digital menggunakan komputer milik Perpusnas, akhirnya kita berhasil menemukan beberapa buku yang menunjukkan bagaimana Indonesia telah berkontribusi secara diplomatis dalam menjaga perdamaian dunia. Yang paling banyak kami temukan berada pada seksi buku dengan awalan 327.98. Kami menemukan buku mengenai diplomasi Indonesia pada tahun 2012, hubungan Indonesia dengan Amerika pada masa Orde Lama hingga saat ini, politik luar negeri pada zaman Soeharto, dan yang menurut kami buku yang cukup notable adalah buku yang berjudul Visualisasi Diplomasi Indonesia dari tahun 1945 sampai 1995. Buku ini membahas secara detail mengenai bagaimana hubungan diplomasi secara lengkap, bahkan semenjak masa menuju kemerdekaan. Dari membahas aksi Indonesia untuk diakui internasional hingga perjuangan mencapai perdamaian dunia. Buku ini mencakup semuanya, sangat menarik untuk dibaca. Selain itu, kami juga menemukan buku yang membahas detail KAA dan buku yang ditemukan oleh Arya di lantai lain. Nah, salah satu buku lengkap mengenai gerakan non-blok yang ada di Perpusnas adalah buku Konferensi Tingkat Tinggi 10 Gerakan Non-Blok. Buku ini membahas lengkap mengenai apa saja yang terdapat di Konferensi Tingkat Tinggi 10 Gerakan Non-Blok, yakni di mana Indonesia menjadi tuan rumah dari konferensi ini. Dari pidato, pembukaan, dan penutup dari Presiden kedua Republik Indonesia Bapak Soeharto, hasil dari konferensi tingkat tinggi 10 gerakan non-blok yakni Jakarta Message, hingga penjelasan negara-negara peserta gerakan non-blok dibahas lengkap di buku ini. Buku ini bisa dipinjam di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat lantai 13. Jadi setelah saya datang ke Perpusnas dan membaca buku-buku informatif dan edukatif yang ada di lantai 22 dan 21, saya merasa bahwa saya kesini itu bukan tidak kosong gitu loh. Saya dapat pulang dengan edukasi dan informasi yang sangat penting yang itu bisa jadi bekal untuk saya nanti di masa depan yang insya Allah akan memimpin negara dan mungkin juga dunia ya. Dan di situ sudah terlihat dari sejarah-sejarah diplomasi, dan diplomasi ini sangat penting dalam perputaran dunia. Insya Allah saya akan menjadi. Setelah puas menimba ilmu dan menghirup polusi di balkon Perpusnas, akhirnya kami memutuskan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di Masjid Istiqlal. Kami menaiki TJ Koridor 5C dengan tujuan Terminal Juanda, sebuah halte yang terintegrasi dengan stasiun Juanda dan juga sangat dekat dengan Istiqlal beserta katedral. Hai guys, alhamdulillah kita sekarang udah ada di Istiqlal. Habis ini kita akan sholat, habis itu kita makan dan pulang. Akhirnya setelah kami selesai melaksanakan kewajiban umat muslim, kami memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri perjalanan panjang ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menuju ke Grand Indonesia dan ada yang kembali dengan menggunakan KRL. Saat ini KRL komuter lain telah mengalami perubahan yang sangat drastis semenjak Pak Jonan menjabat.